Oke, sekarang kita coba latihan soal yang pertama. Persamaan gelombang berjalan dalam suatu tali yang direntangkan adalah Y sama dengan 20 sin 2pi 100 T minus 0,5 X dengan X dan Y dalam cm dan T dalam second. Kecepatan gelombang tersebut adalah, karena di sini disuruh mencari kecepatan atau velocity. Ingat, rumus kecepatan di dalam gelombang itu adalah V sama dengan lambda atau panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi. Berarti dari rumus simpangan yang sudah diketahui ini kan ada Y sama dengan 20 sin 2pi 100 T minus 0,5 X dan X dan Y dalam senti. Berarti di sini senti ya. Nah, ingat rumus dari gelombang berjalan, rumus simpangan gelombang berjalan itu adalah Y sama dengan A sin omega T minus KX. Nah, ini kita harus samakan dengan rumus ini. Berarti di sini kan 20 sin. Oh, berarti rumus simpangan ini sudah benar, 20 sin 2pi 100T minus 0,5 X. Nah, di sini kok yang di daerah sini kok cuma omega T minus KX. Berarti ini kita kalikan silang. Berarti 200 pi T minus 1 pi X senti. Akhirnya rumus simpangan ini dengan rumus simpangan yang ini adalah sama. Oke ya. Nah, karena kita disuruh mencari berapa kecepatan gelombang, kita harus mencari nih berapa panjang gelombangnya sama frekuensinya. Kita cari dulu yang panjang gelombang. Untuk mencari panjang gelombang, kita bisa pakai rumus dari K atau tetapan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. Kita cari ketetapan gelombangnya berapa. Oh, karena K-nya kan posisinya di sini, berarti ini adalah K-nya. Berarti 1pi sama dengan 2pi per lambda. Karena kita disuruh mencari lambda, berarti lambda sama dengan tinggal pindah ruas aja, ini ke sini dan ini ke sini. Berarti 2pi dibagi dengan 1pi. Pi-nya bisa kita coret, berarti panjang gelombangnya adalah 2 cm. Oke ya. Nah, lambdanya sudah ketemu. Oke, kita tulis di sini 2 cm. Frekuensi gimana? Kita bisa cari dari rumus kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 2pi dikalikan dengan frekuensi. Omega di sini berapa? Kita cari nih. Omega kan posisinya di sini. Berarti ini omeganya. Omega. Nah, berarti 200pi sama dengan 2pi dikali dengan frekuensi. Karena kita disuruh mencari F di sini, berarti F sama dengan 200pi dibagi dengan 2pi. Pi-nya yang bisa kita coret, 2 bagi 2 itu 1, berarti hasilnya 100 Hz. Oke, berarti di sini 100 Hz. 2 dikali 100 sama dengan 200 cm per second. Ketemu. Oke, lanjut. Sebuah gelombang berjalan dinyatakan dengan persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi 100T minus 0,5 X dengan X dan Y dalam meter serta T dalam second. Nah, kita disuruh membuktikan nih, apakah benar amplitudo gelombangnya itu 1 cm. Apakah benar frekuensi gelombangnya 50 Hz? Apa benar cepat rambat gelombangnya 200 meter per second? Dan apakah benar gelombang merambatnya itu ke kanan? Nah, sekarang kita buktikan. Oke, kita tulis ulang ya di sini. Y sama dengan 0,01 sin pi kali 100 T minus 0,5 X dengan X dan Y-nya dalam meter. Oke. Ingat rumus simpangan dari gelombang berjalan tadi apa? Y sama dengan A sin
omega T minus KX kayak ini. Nah, kita samakan dulu nih sama rumus yang ini. Berarti Y sama dengan 0,01 sin. Udah bener ya, sama kayak tadi. Berarti tinggal kita kalikan gini aja. Berarti 100 pt minus 0,5 px dalam meter. Oke ya. Sekarang kita coba. Ini saya kasih A, B, C, D biar gampang. Yang kita cari A dulu. Apakah benar amplitudo gelombangnya itu 1 cm? Nah, kita lihat posisi amplitudo itu di mana? Oh, di sini. Berarti di sini 0,01 cm. Berarti A-nya itu 0,01 meter, mohon maaf. 0,01 meter. Karena di sini yang diketahui itu senti, yang ditanyakan apakah benar kalau ini kita rubah ke senti hasilnya 1 cm. Oh, ternyata benar. Jadi yang pertama itu amplitudo gelombangnya ialah 1 cm jika kita ubah ke sentimeter. Terus yang kedua, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang berarti F kecil sama dengan 50 Hz. Gimana caranya mencari frekuensi? Kita cari dari rumus kecepatan sudut. Kecepatan sudutnya berapa? Oh, karena omeganya posisinya di daerah sini, berarti 100 pi ini dia adalah omega. Oh, mohon maaf keliru. Ya. Berarti omeganya 100 pi. Karena kita disuruh mencari frekuensi, bisa pakai rumus kecepatan sudut, di mana rumus kecepatan sudut itu 2 pi dikalikan dengan frekuensi, maka tinggal dihitung aja. Berarti F yang dicari sama dengan 100 pi dibagi dengan 2 pi. Pi-nya kita coret, 100 bagi 2 itu 50 Hz. Berarti ini benar, ini juga benar. Oke ya. Yang ke C. Apakah benar cepat rambat gelombang atau V-nya itu 200 meter per second? Karena rumus velocity dalam gelombang itu lambda kali F, dimana F-nya kan sudah ketemu ada 50. Berarti kita harus cari dulu berapa panjang gelombangnya. Kalau mencari rumus panjang gelombang tadi, kita bisa pakai rumus ketetapan gelombang, yaitu K sama dengan 2 pi per lambda. K-nya berapa? Oh, posisinya K di sini. Berarti 0,5 pi ini ialah ketetapan gelombang atau bilangan gelombang. Berarti 0,5 pi sama, berarti ini 2 pi per lambda. Karena lambdanya yang kita cari, berarti lambda kita rubah di sini sama kayak tadi, tinggal pindah ruas aja. 2 pi dibagi dengan 0,5 pi. Pi-nya bisa kita coret, berarti 2 dibagi 0,5 ada 4 meter. Berarti panjang gelombangnya di sini ada 4 meter. Berarti 4 kali 50 hasilnya 200 meter per second. Apakah hasilnya sama dengan yang diketahui? Oh, benar. Berarti hasilnya benar. Terus yang terakhir, gelombang merambat ke kanan. Apakah benar? Kalau syarat gelombang merambat ialah jika dia positif, dia akan merambat ke arah kiri. Berarti kalau dia simbolnya negatif, berarti dia merambat ke arah kanan. Berarti pernyataan ini benar semua. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk di latihan soal gelombang diam. Oke, persamaan dari suatu gelombang transversal yang merambat sepanjang seutas kawat dinyatakan oleh Y sama dengan 0,5 cos 10 pi x sin 15 pi t, di mana Y dan X dalam meter dan T dalam second. Disuruh mencari jenis gelombangnya apa, frekuensi gelombang, panjang gelombang, cepat rambat gelombang, dan jarak simpul kedua dari ujung pantul. Saya tulis ulang rumus simpangannya. Y sama dengan 0,5
cos 10 px sin 15 pt, di mana x dalam meter dan t dalam second. Kalau kita lihat di soal ini yang diketahui, oh ternyata cos yang lebih dulu daripada sin, berarti sudah jelas bahwa jenis gelombangnya ini adalah jenis gelombang ujung terbuka. Kalau dia masuk dalam jenis ujung terbuka, berarti rumus simpangan yang bisa kita pakai adalah Y sama dengan 2A cos KX sin omega T. Oke, yang pertama sudah tahu. Sekarang kita coba cari frekuensi gelombang. Gimana caranya? Sama aja kayak yang pertama tadi. Kalau kita disuruh mencari berapa frekuensi gelombang, kita bisa pakai rumus dari omega. Kalau disuruh frekuensinya berarti omeganya berapa? Oh, karena omeganya posisinya di sini, berarti 15pi di sini dia termasuk dalam omega, berarti omeganya 15pi. Omega tadi rumusnya apa? 2pi kali F sama dengan ya 15pi. Karena omeganya tadi kan 2pi F. Nah, karena kita disuruh mencari frekuensi, maka F-nya di sini adalah 15pi dibagi dengan 2pi. Ini tinggal pindah ruas aja ke bawah. Kayak pi-nya bisa kita coret, berarti F-nya 15 bagi 2 ialah 7,5 Hz. Frekuensi sudah ketemu. Ini A, B, C, D, E. Berarti ini yang B ya. Oke, yang C bagaimana yang C? Disuruh mencari panjang gelombang. Panjang gelombang tadi apa? Panjang gelombang tadi kan ini, lambda. Oke. Cari lambda bisa dibantu dengan rumus dari bilangan gelombang atau tetapan gelombang, yaitu K sama dengan 2pi per lambda. K posisinya di mana? Oh, di sini. Berarti 10pi ini adalah K-nya. Oke ya. Berarti K ini 10pi sama dengan 2pi per lambda. Ya tinggal pindah ruas aja. Lambdanya di sini sama dengan 2pi per 10pi. Pi-nya tinggal kita coret. 2 bagi 10 itu 1 per 5 meter. Panjang gelombang sudah ketemu. Sekarang D. Disuruh mencari berapa cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu V, velocity, di mana kecepatan atau cepat rambat gelombang rumusnya kan V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya ada nih, frekuensinya juga sudah ada, tinggal dimasukkan saja. 1 per 5 dikalikan dengan 7,5, hasilnya 1,5 meter per second. Oke, ketemu. Sekarang yang terakhir, jarak simpul kedua dari ujung pantul. Karena ini adalah ujung terbuka, berarti kalau disuruh mencari berapa jarak simpul kedua, Sn sama dengan 2n-1 dibagi dengan 4 dikali dengan lambda. Karena jarak simpul kedua berarti ya tinggal n-nya kita ganti jadi 2. Berarti sama dengan 2 kali 2 minus 1 dibagi 4. Lambdanya tadi kita sudah ketemu, ya ini 1,5 sama dengan 2 kali 2, 4 dikurangi 1 bagi 4 dikali 1. Mohon maaf, 1 per 5. Bukan 1,5, 1 per 5. 1 per 5 berarti 4 kurangi 1, 3 bagi 4 dikali 1 per 5 sama dengan 3 per 20, atau kalau kita buat desimal jadi 0,15 meter.
Oke, sekian dari latihan soal ini. Semoga bermanfaat.